Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita di sini akan memulai sesi kedua di pertemuan pada MK Rekayasa Perangkat Lunak. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai teknik pengembangan sistem dan juga metode pengembangan sistem. Nah, ini adalah satu hal yang sama. Nah, teknik dan metode ini merupakan sebuah langkah-langkah ya, ataupun sebuah cara. Nah, sebuah cara ataupun langkah-langkah itu pasti terdiri dari beberapa cara ataupun beberapa langkah. Ada satu, ada dua, tiga, dan empat, dan seterusnya. Nah, ini dalam hal apa? Dalam hal pengembangan sistem ya, pengembangan sistem. Contohnya misalnya kita akan mengembangkan sebuah aplikasi mobile seperti Gojek misalnya. Nah, kita akan membutuhkan yang namanya metode pengembangan sistem. Nah, apa-apa aja metodenya? Nah, itu kita akan pelajari hari ini. Nah, oke. Kita masuk ke pembahasan. Nah, seperti yang saya ingat kemarin, kalian mengatakan saat saya mengatakan bahwa pengembangan sistem itu apa? Nah, kalian akan menjawab bahwa coding ya. Itulah yang terjadi dulu pada awalnya pengembangan sebuah perangkat lunak ataupun software itu, si programmer itu langsung membuat pengkodean untuk mengembangkan perangkat lunak tanpa menggunakan prosedur ataupun tahapan pengembangan perangkat lunak yang ada sekarang. Nah, jadi programmer itu dia langsung aja nih membuat dengan pengkodean-pengkodean yang udah difikirkan oleh dia. Langsung aja sehingga menjadi sebuah sistem. Nah, hal tersebut muncullah kendala-kendala ataupun kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam pengembangan sistem bermodelkan seperti ini. Sehingga terjadilah banyak kesalahan-kesalahan yang menyebabkan bahwa proyek-proyek ataupun sistem itu berakibat gagal dia. Nah, apalagi proyek-proyek ataupun sistem yang skalanya besar. Nah, nggak bisa kita menggunakan ini. Nah, dari hal tersebut berkembanglah sebuah teknik ataupun metode-metode untuk mengembangkan sebuah software ini. Nah, apa aja metodenya? Nah, di sini sudah saya menyiapkan ada 4 metode yang dapat kalian gunakan dalam mengembangkan sistem. Nah, ini hal yang umum ya. Masih ada banyak metode pengembangan yang lain yang bisa kalian gunakan. Namun 4 metode ini yang sering digunakan dalam pengembangan sistem. Oke, yang pertama ada SDLC ataupun kepanjangannya adalah System Development Life Cycle ataupun siklus hidup pengembangan sistem. Nah, itu bahasa Indonesianya. Yang kedua ada metode prototype ya, metode prototype, kemudian ada Agile. Ya, ada metode Agile. Kemudian yang terakhir ada metode waterfall. Nah, apa aja itu? Nah, coba kita bahas ini metode satu per satu. Nah, kita akan bahas dulu yang pertama adalah metode waterfall. Nah, metode waterfall itu apa? Nah, seperti judulnya nih, waterfall. Arti dari waterfall apa? Waterfall adalah water, air. Ya, fall itu jatuh. Nah, arti waterfall adalah air jatuh. Bukan ya. Waterfall adalah air terjun ya, air terjun. Pernah lihat ada air terjun? Nah, air terjun. Nah, jadi kok bisa nih ada nama metode, ada kata-kata air terjun nih? Ngapain di sini? Nah, dikatakan metode air terjun dikarenakan di segi bentuknya, ya bentuknya. Nah, ini kalian bisa lihat dari segi bentuknya nih. Jadi saya coba jelaskan sedikit apa itu metode waterfall. Jadi metode waterfall adalah metode pengembangan perangkat lunak ataupun sistem yang berjalan secara linier atau bertahap. Nah, setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya dan tidak ada langkah mundur. Nah, itu menggambarkan sekali seperti air terjun ya. Air terjun turunnya kayak mana ya? Air terjun turun dari atas dulu ya ke bawah. Nggak ada air terjun
Air terjun itu dari bawah ke atas ya, nggak ada. Makanya ini dinamakan dengan metode waterfall, dikarenakan langkah-langkahnya ini dia harus diikutin dari awal hingga ke akhir. Nah, nggak ada nggak ada misalnya dari tengah dulu, kemudian ke bawah, habis itu ke atas. Nah, ini nggak boleh ya. Nah, makanya dinamakan metode waterfall. Ada tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, dan tahap 5. Nah, masing-masing tahap ini kita harus mengikutinya satu per satu, satu tahap hingga selesai. Nah, bagaimana jika terjadi kesalahan di bagian implementasi misalnya? Nggak boleh kita mundur. Tetapi gimana? Kita tetap harus menyelesaikan setiap tahap ini hingga akhir. Nah, jika di akhir sudah selesai, tapi ada kesalahan di bagian sini, maka dia harus mengulangi lagi kembali ke tahap analisis. Jadi seperti itu. Nah, itu dikatakan dengan metode waterfall. Jadi dokumentasinya bagaimana? Dokumentasinya, ini tahap sini udah selesai nih. Tapi ada kesalahan di sini. Nah, itu harus menjadi satu dokumen. Nah, nanti kita mulai lagi dari sini. Dari analisis ke tahap terakhir. Nah, itu akan dibuat dokumen yang lainnya. Nah, ini bisa dikatakan hal-hal yang berbeda, bukan sama ini. Makanya untuk metode ini akan sulit digunakan jika bukan proyek-proyek yang besar ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan masing-masing tahap-tahap. Ada 6 tahap ya. Yang pertama ada tahap requirement, yang mana dikatakan sebagai analisis kebutuhan. Nah, di tahap pertama ini, tahap ini melibatkan hal-hal dalam pengumpulan kebutuhan pengguna. Nah, pengguna kita siapa? Nah, kita kumpulkan apa yang dia inginkan dari aplikasi yang akan kita kembangkan. Oh, aplikasinya seperti ini, penggunanya target audiensnya siapa, maunya seperti ini. Nah, itu dikumpulkan oleh si analis sistem namanya ya. Analisis sistem, dia akan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan ini ya. Nah, ini sangat penting karena ini tahap awal dalam pengumpulan pengumpulan data-data yang akan untuk dia kembangkan di tahap-tahap selanjutnya. Nah, itu akan ditulis semua spesifikasinya secara rinci dan detail. Nah, untuk apa? Untuk menghindari perubahan-perubahan yang terjadi di tengah jalan ya. Jadi, analisis data, analisis sistem itu sangat penting. Nah, kemudian setelah analisis akan dilanjutkan dengan desain. Nah, desain itu ngapain? Desain ini adalah berdasarkan kan tadi udah dikumpulkan nih kebutuhan, ada data-datanya. Nah, kemudian desainer akan merancang sistemnya, termasuk apa aja? Termasuk seperti basis data, UI-nya ataupun user interface-nya, dan alur sistemnya bagaimana. Ya, basis data tahu ya. Misalnya kan sistem untuk menyimpan data-data yang ada dalam sistemnya. Nah, itu dibuat basis datanya. Ya, seperti cloud misalnya ya, cloud. Nah, itu dibuat. Nah, ini di bagian sini dia. Nah, kemudian dibuat user interface-nya. Bagaimana tampilan-tampilan aplikasi yang ingin dimunculkan. Nah, itu didesain di sini. Nah, kemudian di tahap yang ketiga ada implementasi. Nah, di tahap implementasi ini sudah mulai pengkodean ataupun pemrograman di sini ya, sudah dikembangkan karena udah didesain ya. Ini desain. Nah, kemudian baru ke tahap pengembangan. Nah, untuk desain sama tahap implementasi ataupun pengkodean ini beda orang ya, nggak bisa kita orang desain sama orang programmer ini disatukan. Nah, itu nggak bisa. Tapi nggak sepenuhnya orang desain bakal mengambil tahap desain sepenuhnya, dan begitu juga dengan orang yang programmernya, dia akan mengambil sepenuhnya. Walaupun di sini nanti ada bagian sedikit-sedikit, nah ini untuk akan membantu keduanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, setelah didesain, dah di coding, setelah pengkodingan ataupun pemrograman, maka aplikasi sudah
sudah jadi ya, aplikasi sudah jadi di sini di tahap sini. Nah, kemudian di tahap yang kelima akan dilakukan verifikasi ataupun pengujian di sini. Nah, aplikasi sudah jadi ya. Jadi kita harus melakukan pengujian nih di tahap kelima. Nah, jadi aplikasi itu nggak boleh asal dibuat, kemudian disebarkan, harus ada pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan kepada pengguna akhir. Nah, untuk apa? Untuk menghindari adanya bug ataupun error, human error. Kemudian memastikan fungsi-fungsi yang ada dalam sistem tersebut sudah berjalan dengan baik apa tidak. Nah, itu dilihat di sini ya, di tahap pengujian. Nah, jika sudah di tahap ini di dalam pengujiannya itu sudah berjalan dengan baik, sistemnya, fungsinya sudah jalan, tombol-tombolnya udah betul, database-nya sudah masuk, dan lain-lain sudah berjalan semua. Nah, kemudian sistem ini akan dibagikan, dirilis di mana? Di Play Store ya, dirilis. Kemudian pengguna akhir akan menggunakannya, mendownloadnya dan digunakan ya. Nah, pengguna akhir siapa? End user. Nah, itu yaitu kita. Misalnya kita menggunakan Gojek. Nah, kita itu sebagai end user. Nah, ataupun pengguna akhir. Nah, setelah digunakan, ada yang namanya maintenance. Maintenance ini artinya adalah uh, pemeliharaan ya, ataupun perawatan ya. Nah, di tahap ini, jika sistem sudah digunakan nih kepada banyak pengguna, nah ini diperlukan adanya namanya pemeliharaan. Untuk apa? Untuk memelihara dan memperbaiki hal-hal apa saja yang terjadi di sini. Misalnya dari misalnya udah 6 bulan nih digunakan oleh pengguna. Nah, di situ ada terdapat hal-hal yang tidak diinginkan ataupun masih ada kekurangan. Oh, tambahlah fitur ini, oh tambahlah fitur ini supaya lebih lengkap. Nah, ini di tahap ini bisa dikembangkan. Nah, ada yang namanya update fitur. Ya, ada update fitur. Nah, itu dilakukan di tahap pemeliharaan ya. Seperti Gojek kan ada tambahan-tambahan fitur ya, seperti WhatsApp juga ada pembaruan-pembaruan dari user interface-nya. Nah, itu dilakukan di sini. Nah, jadi aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu semua sudah di tahap ini sekarang, di tahap maintenance. Mereka tinggal mengupdate-update aja aplikasi-aplikasi yang sudah kita gunakan. Nah, jadi bukan dibuat ulang. Kalau buat ulang, maka aplikasinya akan berbeda. Dia akan harus mengulangi dari sini lagi. Nah, keunggulan dari waterfall ini apa? Nah, ya sudah kita lihat tadi, tahapannya itu terstruktur ya. Terstruktur dari atas ke bawah dan itu semua harus jelas dan detail tahapannya. Kekurangan dari metode ini apa kira-kira ya? Kekurangannya bisa jadi sulit untuk melakukan perubahan. Nah, misalnya di tengah-tengah ya. Kalau ada yang salah, nah, kita nggak bisa melakukan perubahan di situ juga. Tapi kita harus menyelesaikan dulu semua, baru kita ulang. Nah, mungkin itu ya. Jadi tidak fleksibel dia jika ada perubahan dari segi kebutuhan penggunanya. Oke ya, itu waterfall. Nah, saya rasa jelas. Kalau misalnya nggak jelas, kalian ulang lagi aja videonya. Nah, kemudian kita lanjut yang kedua ada model Agile. Agile Development Method. Nah, Agile ini merupakan model pengembangan jangka pendek yang memerlukan adaptasi cepat dan pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, ini dia beda tadi dengan tahap waterfall yang tidak apa namanya? Yang tidak bisa berubah-ubah. Misalnya ada kesalahan ataupun ada kebutuhan lain dari segi penggunanya itu nggak bisa berubah. Nah, bedanya dengan Agile, mereka ini bisa mengubah alur-alur sistem itu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Jadi adaptasinya cepat. Misalnya penggunanya butuh ini di tahap ini segera, nah, itu akan disegerakan oleh pengembang sistemnya. Jadi pengembangan terhadap perubahan dalam bentuk apapun. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Agile ini. Nah, yang pertama ada interaksi antar personal lebih penting daripada proses dan alat. Nah, jadi mereka di dalam Agile ini nggak penting. Kamu mau
pengembang sama si penggunanya itu nggak akan berbicara mengenai kamu harus pakai aplikasi ini untuk mengembangkan sistemnya, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini, kamu harus menggunakan sistem seperti ini, kamu harus menggunakan bahasa pemrograman ini. Nah, itu nggak diperlukan di sini, nggak terlalu diperlukan. Jadi perlunya apa? Adanya komunikasi langsung antara user dan juga tim dari desainernya. Ada feedback dan juga penyelesaian kerja. Nah, ini harus sering dilakukan. Komunikasi langsung sama si developer dan juga si penggunanya ya. Misalnya ada sebuah perusahaan nih minta kepada desainer development system untuk mengembangkan sebuah sistem kepada perusahaan mereka. Nah, si developer sama perusahaan itu harus ada komunikasi dua arah nih, harus saling memberi saran satu sama lain, harus lebih sering-sering emang. Nah, ini di tahap ini harus sering-sering si developer jumpai si si siapa namanya si agen perusahaannya ya, bisa dikatakan agen perusahaannya. Nah, itu harus lebih sering. Misalnya udah siap tahap 1, komunikasi lagi ke si perusahaannya. Tahap kedua, habis itu komunikasi lagi minta saran. Tahap ketiga, komunikasi lagi, jadi seterusnya. Jadi kalau ada perubahan, oh saya nggak mau seperti itu di tahap ini ya. Saya nggak mau seperti itu. Kamu harus ubahnya seperti ini. Boleh kita lanjut lagi. Diubah di sini, kemudian lanjut lagi. Nanti seperti itu lagi. Nah, itu dia. Bisa berubah-ubah sesuai dengan permintaan si pengguna. Nah, kemudian software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Nah, jadi dokumentasi penting ya, dokumentasi laporan-laporan yang terdapat dalam sistem itu perlu, seperti modul-modul dalam tahap pengembangan. Nah, itu perlu. Cuman dalam tahap agile ini karena dia dalam jangka pendek dia harus dilakukan dengan secara cepat, makanya dokumennya harus ada tapi nggak perlu lengkap-lengkap kali. Nah, itu nggak masalah. Nah, kemudian kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak. Nah, jadi kontrak itu ada kontrak. Kamu harus menyelesaikan dalam 2 bulan, dalam 3 bulan. Nah, itu nggak terlalu penting. Kamu nggak terlalu penting ya. Jadi kontrak ini di dalam tahapan-tahapan agile ini nggak terlalu penting kontrak. Jadi langsung aja komunikasi langsung antara si development sama si usernya. Yang penting komunikasi ya. Yang penting komunikasi langsung. Kontrak itu bisa belakangan, bisa di akhir nanti sekalian sama modul-modul boleh. Ya itu nggak masalah. Kemudian sikap tanggapan lebih penting daripada mengikuti rencana ataupun plan. Nah, di sini misalnya rencananya kan pada kan ada buat dokumentasi, rencananya jadinya nanti ada 10 dokumen, tapi jadinya 15 dokumen ataupun jadinya kurang dari 10 dokumen. Nah, itu nggak masalah. Nah, karena tahap ini dia menyesuaikan ya, menyesuaikan. Kemudian misalnya aplikasinya nih udah berjalan dari bulan 1 hingga bulan 6, tapi tiba-tiba di pertengahan ini di bulan-bulan keempat tiba-tiba ada konflik misalnya. Ada ketunda nih sistemnya. Bukan ketunda. Ini tiba-tiba ada konflik nih di sini, tiba-tiba sistemnya itu kita harus menyesuaikan dengan perubahan di dalam bulan ini hingga seterusnya ya. Itu harus disesuaikan. Itu boleh disesuaikan, nggak mesti kita harus dari tahap 1 hingga tahap 6 semua kita jalankan. Kalau di tahap-tahap di tengah ada perubahan, silahkan diubah sistemnya sesuai dengan perubahan zaman ataupun perubahan kondisi pasar ya. Jadi nih sistem, misalnya selama sistem belum selesai, kita masih bisa ubah sesuai dengan kondisi pasar. Lihat dulu kondisi pasarnya bagaimana. Nah, kalau sudah berubah, jika kita lagi mengembangkan sistem, maka ubah sesuai dengan kondisi pasarnya. Ya, nah itu boleh. Jadi untuk agile ini dia jauh lebih fleksibel daripada si waterfall.
Nah, untuk pengembangan dengan Agile ini, dia pengembangan sistem yang cepat. Itu biasanya terbentuk dari tim yang terdiri 3 hingga 10 orang. Ya, jadi dia keroyokan ya, bukan kerja sendiri-sendiri. Nggak ada yang buat sistem sendiri-sendiri, biasanya keroyokan. Tapi dia ada ketentuan untuk tim. Timnya terdiri dari berapa orang. Jadi seperti itu. Kalau yang dari Agile ini bentuk timnya 3 hingga 10 orang. Jadi seperti itu. Nah, ini ada tahap-tahapannya. Mungkin sama kayak waterfall, mungkin bedanya dia bisa berubah-ubah. Kalau waterfall kan langsung ke bawah. Nah, kalau ini bisa bisa ke sini, nanti bisa ke sini lagi, bisa ke sini, bisa ke sini lagi. Jadi seperti itu. Nah, ini ada sama aja. Ini analisis kebutuhan, ada desain, ada development, ada testing ya. Kemudian ada maintenance. Ini sama aja tahap-tahapan ini. Beda langkah-langkah loncat apa enggak dia. Itu dia. Kemudian kita lanjut. Nah, ini ada kelebihan dari metode Agile. Apa kelebihannya? Yang pertama, dapat melakukan review pelanggan mengenai software yang dibuat lebih awal. Nah, kenapa? Karena ini ada kolaborasi antara development sama si usernya ya. Kan harus ada komunikasi nih, komunikasi dua arah ya kan. Sehingga review-review kepada si user dan juga development itu saling bertukar-tukaran. Kemudian pembangunan sistem dibuat lebih cepat. Cepat kenapa? Karena dia ada tim di sini. Timnya tadi kan terdiri 3 hingga 10 orang. Ya, kemudian fleksibilitas. Fleksibilitas ini kenapa? Karena perubahan dengan cepat ditangani. Karena ada komunikasi, kemudian dia melihat kondisi pasar. Jadi sistemnya ini fleksibel. Metode ini lebih fleksibel dia. Kemudian jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan ataupun kerugian dari segi materi, itu relatif lebih kecil. Ya, karena dia kan menyesuaikan perubahan-perubahan ya. Jadi kegagalan-kegagalan itu jauh lebih relatif kecil. Dan juga pun si developer itu tetap komunikasi dia dengan si usernya, sehingga ya kegagalan ataupun ketidaksesuaian dengan pengguna itu jauh lebih berkurang ya presentasinya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada kekurangan dari metode Agile. Kekurangannya apa? Pengembang ataupun developer itu harus selalu siap dengan perubahan. Karena perubahan akan selalu diterima ya. Jadi developer itu nggak boleh dia menolak saran-saran ataupun nggak boleh menolak kondisi pasar yang ada. Dia tetap harus menjalankan seperti seharusnya. Harus dia tetap kerjakan. Tidak boleh menolak apa yang dikatakan oleh si developer. Nah, itu mungkin bisa jadi kekurangan ya. Kemudian Agile tidak akan berjalan dengan baik jika komitmen tim kurang. Tadi kan karena dia dibentuk tim. Jadi kalau teamwork-nya itu kurang, pembagian pekerjaannya itu tidak adil, maka kalau tim terpecah-pecah ya, seperti yang kita tahu-tahu ya, kalau tim itu terpecah belah, maka sistem juga akan uh, gagal ya. Bisa jadi gagal. Karena kalau udah buat desain seperti misalnya desain udah jadi A, tapi yang programmernya dia buat B, ya nggak jadi aplikasinya. Nggak cocok jadinya. Jadi teamwork itu harus kuat. Kemudian tidak cocok dalam skala tim yang besar. Jadi 3 hingga 10 ya. Nggak boleh lebih dari 20 orang. Mungkin segitu, Ejil. Oke, Oke, mungkin segitu saja untuk pertemuan kali ini. Kalian bisa, misalnya ada kurang paham dengan tugasnya ataupun kurang paham dengan materi 4 tadi, kalian bisa tanyakan pada kolom komentar.
Oke, saya cukupkan untuk hari ini, untuk pelajaran ini. Hari ini kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.